Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan aku Adela Irmawiyanti, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di program studi Pendidikan Matematika. Untuk hari ini kita akan membahas tentang model geometri hiperbolik. So, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait model geometri hiperbolik. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan, topik pembahasannya, sebelum itu kita perkenalkan dulu dari sejarah geometri hiperbolik. Jadi, geometri hiperbolik atau disebut juga geometri Lobachevskian atau geometri Bolyai-Lobachevskian. Bidang hiperbolik geometri juga merupakan bidang permukaan plana dan permukaan semosfer. Permukaan dengan konstanta negatif, kelengkungan Gaussian, penggunaan modern dari geometri hiperbolik ada dalam teori relativitas khusus, khususnya ruang waktu Minkowski dan ruang Gifford-Rector. Ketika geometer pertama kali menyadari bahwa mereka bekerja dengan sesuatu selain geometri Euclid standar, mereka mendeskripsikan geometri mereka dengan banyak nama berbeda, yakni Felix Klein akhirnya memberi subjek yaitu dengan nama geometri hiperbolik. Untuk memasukkannya ke dalam urutan geometri eliptik, geometri bola, atau geometri parabola Euclid di bekas Uni Soviet, geometri ini bisa disebut geometri Lobachevskian. Dinamai menurut salah satu penemuannya, yaitu ahli ilmu ukur dari Rusia yang bernama Nikolai Lobachevsky. Oke, selanjutnya kita ke topik pembahasannya. Di sini yang pertama, ada model bidang datar dari geometri hiperbolik. Yang kedua, ada definisi 3.1 dan garis hiperbolik dalam model setengah lingkaran bidang atas H. Definisi 3.2, yang ketiga definisi 3.2, yang keempat proposisi 3.3. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu model bidang datar dari geometri hiperbolik. Yang gambar pertama di sini ada Poincare-Dix, yaitu suatu bidang datar yang dibatasi lingkaran dengan garis-garis pada bidang tersebut adalah unsur lingkaran. Garis lurus dapat berbentuk jika garis tersebut melalui titik pusat pada lingkaran batas. Yang gambar kedua itu Klein-Dix. Serupa dengan model Poincare-Dix, Klein-Dix juga dibatasi oleh lingkaran. Namun, terdapat perbedaan yaitu garis-garis pada model ini adalah garis lurus bukan lagi busur lingkaran. Lalu gambar yang ketiga adalah setengah bidang Poincare. Model ini berbeda dengan kedua model sebelumnya karena hanya memuat setengah bidang kompleks C. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat gambarnya jelas berbeda ya. Selanjutnya, lanjutan dari model yang ketiga. Model ini adalah bagian dari bidang kompleks C. Dengan sumbu X disebut sumbu real, dengan simbol REZ, dan sumbu Y disebut sumbu imajiner dengan simbol IM, Z. Seperti namanya, sumbu real bidang atas terbentuk dari setengah bidang kompleks bagian atas, yaitu di atas sumbu real atau tidak memuat suatu sumbu imajiner negatif. Model setengah lingkaran atas H pada bidang kompleks C didefinisikan sebagai berikut. Himpunan H memiliki anggota Z yang merupakan anggota C di mana sumbu imajinernya lebih dari 0. Lingkaran pada Riemann Schipper C mempunyai dua komponen. Contohnya adalah lingkaran satuan S orde 1 di mana Z merupakan anggota himpunan C dan nilai mutlak Z-nya sama dengan 1. Memiliki komponen Dix D di mana nilai Z merupakan anggota himpunan C dan nilai mutlak dari Z kurang dari 1. Dan D sama dengan memiliki anggota Z yang merupakan himpunan C di mana nilai mutlak Z lebih dari 1 dan gabungan dengan suatu tahingga. Sedangkan untuk lingkaran R di C memiliki komponen setengah bidang atas H dan setengah bidang bawah
di mana Z anggota dari C, imajiner kurang dari 0. Lingkaran pada Riemann sipir C dan dua komponen didefinisikan sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu definisi 3.1 dan garis hiperbolik dalam model setengah bidang atas H. Nah, di sini definisinya 3.1. Suatu dix D di C merupakan salah satu komponen dari komponen lingkaran di A. Di lingkaran A di C, pada dix D dan lingkaran A terlihat bahwa A adalah lingkaran yang menentukan dix D. Berdasarkan definisi, untuk setiap dix di C ditentukan oleh lingkaran di C, dan setiap lingkaran di C ditentukan oleh dix di C. Model setengah lingkaran atas H adalah dix di C yang ditentukan oleh lingkaran R. Model setengah lingkaran atas H memiliki batas di tahingga yaitu R. Titik-titik pada R disebut titik di tahingga atau titik ideal. Pada model setengah lingkaran atas H, hal ini mengakibatkan jarak hiperbolik sembarang titik ke titik pada R adalah tahingga. Selanjutnya, ada garis hiperbolik dalam model setengah bidang atas H. Setelah bidang atas H adalah dix pada C, sehingga garis pada setengah bidang atas H adalah lingkaran di C. Garis hiperbolik di H adalah berpotongan lingkaran di C terhadap setengah bidang atas H. Berdasarkan fakta tersebut, garis hiperbolik dalam setengah bidang atas H memiliki dua jenis garis dalam representasinya, yaitu berupa garis Euclid tegak lurus sumburil dan busur setengah lingkaran Euclid dengan pusat lingkaran di sumburil. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan definisi titik 3. Sebelum itu, garis lurus pada geometri hiperbolik disebut dengan geodesik, yang selanjutnya akan disebut sebagai garis hiperbolik. Garis hiperbolik pada setengah bidang atas H didefinisikan sebagai berikut. Definisi 3.2. Di sini ada dua jenis garis hiperbolik pada setengah bidang atas H. Keduanya didefinisikan sebagai subjek Euclid pada C. Salah satunya adalah terpotong dari setengah bidang atas H dengan garis Euclid pada C. Tegak lurus di sumburil R dari C. Lainnya adalah perpotongan dari H dengan lingkaran Euclid yang berpusat di sumburil. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya di samping dari gambar garis hiperbolik di H. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu proporsi 3.3, yang bunyinya untuk setiap pasangan titik berbeda P dan Q adalah pada H. Terdapat sebuah garis hiperbolik L dan H yang memenuhi P dan Q. Berdasarkan definisi 3.2, maka terdapat dua hasil representasi garis hiperbolik pada setengah bidang atas H, yaitu garis Euclid tegak lurus terhadap sumburil R dan setengah busur lingkaran Euclid dengan pusat sumbu di real R. Dua sembarang titik pada sembarang bidang atas H dijamin dapat bermuat pada suatu garis hiperbolik tertentu oleh proposisi 3.3. Bukti pengandaiannya pertama yaitu real P sama dengan real Q. Kemudian diberikan garis Euclid L di mana Z anggota dari C dengan real Z sama dengan real P. Tegak lurus terhadap aksis real dan memenuhi P dan Q. Sehingga membentuk garis hiperbolik L sama dengan himpunan irisan L. Garis hiperbolik L adalah garis hiperbolik yang melalui P dan Q. Pengandaian keduanya yaitu real P tidak sama dengan real Q. Garis Euclid yang melalui P dan Q tidak lagi tegak lurus terhadap R. Dibuatlah lingkaran Euclid dengan pusat lingkaran pada aksis real R melalui P dan Q. Nah, di sini misalkan LPQ adalah segmen garis Euclid yang berhubungan P dan Q, dan misalkan K garis berat tegak lurus terhadap LPQ, kemudian setiap lingkaran Euclid yang memiliki P dan Q akan berpusat pada K. Berdasarkan pengandaian tersebut, P dan Q mempunyai bagian real yang tak sama, sehingga garis Euclid K tidak sejajar dengan R. Benar ya, dari gambar garis sehingga tidak sejajar dengan R, dan K berpotongan dengan titik R tepat pada suatu titik. Nah, di sini titiknya.
Misalkan A adalah lingkaran Euclid, jadi lingkarannya ini itu A. Nah, lalu pusatnya di C dengan radius CP. CP, radius CP, sehingga A melalui P, benar. A melalui si P nih garisnya, melalui. Nah, terdapat pada K sehingga C min P sama dengan C min Q. Berarti C min P sama dengan C min Q. Sehingga A melewati Q. Benar, A melewati si Q. Garis hiperbolik L sama dengan himpunan irisan A. Jadi garis hiperbolik L adalah garis hiperbolik melalui P dan Q.